warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Nur Fadila, NIM 202302022, kelas 6A Prodi Ekonomi Pembangunan Universitas Muhammadiyah Mamuju. Jadi di video kali ini saya akan membuat video presentasi tentang studi kelayakan bisnis kerupuk udang Kuala Tungkal untuk memenuhi tugas MIT dari mata kuliah kewirausahaan. Dalam studi kelayakan bisnis ini, saya mengambil dari jurnal Analisis SWOT Studi Kelayakan Bisnis UMKM pada usaha kerupuk udang di Kuala Tungkal. Latar belakang ide usaha. Ide bisnis ini muncul karena kerupuk udang merupakan salah satu produk olahan hasil laut yang sudah dikenal masyarakat dan memiliki peluang pasar yang cukup baik di Kuala Tungkal. Produk ini tidak hanya diminati oleh masyarakat lokal, tetapi juga berpotensi dipasarkan ke luar daerah karena memiliki cita rasa khas dan bisa dijadikan oleh-oleh. Selain itu, usaha ini juga memiliki nilai tambah karena bahan baku udang dapat diolah menjadi produk yang lebih tahan lama dan memiliki nilai jual yang lebih tinggi. Nama dan konsep usaha. Nama usaha ini adalah Usaha Kerupuk Udang Kuala Tungkal. Konsep usahanya adalah usaha pengolahan makanan ringan berbahan dasar udang yang dibuat menjadi kerupuk khas daerah. Usaha ini mengutamakan kualitas rasa, kebersihan produk, kemasan yang menarik, serta pemasaran yang bisa dilakukan secara offline maupun online agar produk lebih mudah dikenali masyarakat. Analisis peluang pasar. Peluang pasar usaha kerupuk udang cukup besar karena produk ini termasuk makanan yang digemari banyak orang di Kuala Tungkal. Kerupuk udang juga sudah dikenal sebagai produk khas daerah sehingga memiliki pasar lokal yang cukup kuat. Selain itu, perkembangan pengemasan digital membuka peluang yang lebih luas bagi usaha ini untuk menjangkau konsumen luar daerah. Dengan demikian, peluang pasar usaha ini masih terbuka dan layak untuk dikembangkan. Target konsumen usaha ini adalah masyarakat umum, keluarga, wisatawan, pembeli oleh-oleh, serta reseller. Produk ini cocok untuk konsumen yang menyukai makanan ringan dengan rasa gurih dan khas. Jika dipasarkan secara online, target konsumen dapat diperluas ke pembeli dari luar kota, bahkan luar provinsi, sehingga jangkauan pasarnya menjadi lebih besar. Dalam strategi pemasaran yang digunakan dapat dilakukan secara offline dan online. Secara offline, produk dapat dijual di pasar tradisional, toko oleh-oleh, warung, atau dijual langsung kepada konsumen. Secara online, produk bisa dipasarkan melalui WhatsApp, Facebook, Instagram, dan marketplace lainnya. Strategi pemasaran ini perlu didukung dan dikemas yang menarik, rasa yang konsisten, serta harga yang bersaing agar produk lebih mudah diterima di pasar. Dalam analisis modal dan biaya itu ada dua. Yang pertama, modal awal. Modal awal adalah dana yang dibutuhkan untuk memulai usaha kerupuk udang. Modal ini digunakan untuk membeli perlengkapan produksi seperti wajan, kompor, tabung gas, baskom, alat penjemuran, timbangan, kemasan, serta persediaan bahan baku awal. Rincian modal yang bisa ditulis yaitu yang pertama, wajan atau penggorengan sebesar 500.000, kompor dan tabung gas sebesar 700.000, baskom, saringan, spatula dan alat produksi 300.000, meja dan rak penjemuran 800.000, timbangan dan alat kemas 400.000, kemasan awal 300.000, persediaan bahan awal 1.500.000. Total modal awal secara keseluruhannya yaitu 4.500.000. Yang kedua, biaya operasional bulanan. Biaya operasional adalah biaya yang harus dikeluarkan setiap bulan agar usaha tetap berjalan. Biaya ini meliputi pembelian bahan baku, bumbu, minyak goreng, gas, kemasan, transportasi, dan tenaga kerja. Rinciannya yaitu
bahan baku udang dan tepung sebesar 1.500.000, bumbu dan bahan tambahan 250.000, minyak goreng 400.000, gas atau listrik 300.000, kemasan 300.000, transportasi atau distribusi 200.000, tenaga kerja 700.000, dan biaya lain-lainnya itu 200.000. Jadi total biaya operasional per bulan yaitu 3.850.000. Jika dibandingkan dengan hasil penelitian usaha kerupuk udang lain, biaya operasional memang bisa berbeda-beda tergantung skala usaha. Tetapi secara umum, komponen biayanya tetap sama, yaitu bahan baku, tenaga kerja, kemasan, dan biaya penunjang produksi. Adapun hubungan modal dan biaya. Modal awal digunakan sekali di awal untuk membeli alat dan perlengkapan, sedangkan biaya operasional adalah pengeluaran rutin setiap bulan. Artinya, modal awal berfungsi untuk memulai usaha, sementara biaya operasional menentukan apakah usaha bisa terus berjalan dengan lancar. Jika biaya operasional terkendali dan penjualan stabil, maka usaha lebih mudah mendapatkan keuntungan. Jadi dalam perkiraan keuntungannya itu perhitungannya yang pertama pendapatan bulanannya 8 juta, biaya operasional bulanannya 3.850.000. Jadi keuntungan bersihnya itu 4.150.000. Kalau dihitung dari modal awal maka modal 4.500.000 bisa kembali dalam waktu sekitar 1 bulan. Lebih sedikit bila penjualan berjalan lancar dan biaya tetap terkendali. Ini menunjukkan bahwa usaha kerupuk udang memiliki potensi keuntungan yang baik dan cukup cepat untuk balik modalnya. Adapun analisis SWOT digunakan untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman dari usaha ini. Yang pertama, strength atau kekuatan. Produk khas daerah, rasa disukai masyarakat, bahan bakunya tersedia. Yang kedua, weaknesses atau kelemahan. Proses produksi masih bergantung pada cuaca dan tempat penjemuran. Yang ketiga, opportunities atau peluang. Pemasaran online, reseller, dan pasar luar daerah. Yang terakhir ada threat atau ancaman. Persaingan dengan produk sejenis dan naiknya harga bahan baku. Ada kelayakan dan prospek bisnis ke depan. Berdasarkan hasil analisis, usaha kerupuk udang tergolong layak dijalankan karena memiliki pasar yang jelas, bahan bakunya tersedia, dan berpotensi menghasilkan keuntungan. Selain itu, usaha ini memiliki prospek yang baik ke depan karena dapat dikembangkan melalui inovasi rasa, kemasan, dan pemasaran digital. Dengan pengelolaan yang tepat, usaha ini bisa dikembangkan menjadi UMKM yang lebih kuat dan berdaya saing. Jadi, secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa usaha kerupuk udang layak dijalankan karena memiliki peluang pasar yang baik, modal yang masih terjangkau, serta potensi keuntungan yang menjanjikan. Alasan utama usaha ini layak adalah karena produk sudah dikenal masyarakat, memiliki nilai tambah dari hasil laut, dan dapat dipasarkan secara luas baik secara langsung maupun digital. Dalam strategi yang tepat, usaha ini dapat dikembangkan dan bertahan dalam jangka panjang. Jadi itulah pemaparan presentasi dari saya tentang studi kelayakan bisnis kerupuk udang di Kuala Tungkal. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.